Saudara, produsen tahu dan tempe mogok produksi. Alhasil kedua olahan kedelai ini langka di pasaran. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Aksi mogok produksi yang digelar di beberapa daerah ini merupakan buntut dari kenaikan harga kedelai. Dari yang semula berkisar di angka Rp9.000, kini kedelai dipatok dengan harga Rp11.000. Mogok produksi yang dilakukan serentak di Pulau Jawa ini disebut akan dilakukan selama 3 hari ke depan, mulai dari hari Senin 21 Februari hingga hari Rabu 23 Februari. Para produsen tahu dan tempe berharap aksi mogok bisa menarik perhatian pemerintah sehingga harga kedelai yang menjadi bahan baku pembuatan tahu dan tempe bisa kembali stabil. Informasi terkini aksi mogok produksi dan berjualan para pedagang tahu dan tempe di wilayah Jakarta. Saat ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di Pasar Palmerah, Jakarta, dan juga ada rekan Vida Latas di Bandung, Jawa Barat yang akan melaporkan kondisi terkini ketersediaan makanan khas masyarakat Indonesia ini. Kita ke Pasar Palmerah di Jakarta terlebih dahulu bersama Putu. Putu, berdasarkan pantauan Anda, apakah tahu dan tempe ini benar-benar hilang di pasaran saat ini? Ya betul Woro dan juga saudara, dari tadi pagi sampai dengan saat ini kami pantau memang tidak ada pedagang tahu dan tempe yang berjualan. Biasanya di Pasar Palmerah sendiri ada beberapa lokasi yang dijadikan lokasi-lokasi khusus di mana lapak-lapak tersebut digunakan oleh para pedagang tahu dan tempe untuk berjualan. Berbicara terkait dengan stok ataupun juga ketersediaan tahu dan tempe saja, tentu kita tahu tidak hanya disediakan atau dijual oleh para pelapak ataupun juga pedagang tahu dan tempe. Biasanya kedua barang tersebut atau tahu dan tempe ini ada juga dijual atau dijajakan oleh para pedagang sayuran. Tetapi sampai dengan siang hari ini ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada para pedagang baik itu yang berada di kios ataupun juga di lapak-lapak ini mengaku tidak memiliki persediaan tahu dan tempe. Beberapa yang memiliki persediaan pun jumlahnya sangat sedikit, hanya berkisar di angka 1 sampai dengan 4 batang ataupun juga 4 batok tempe saja. Itu pun sisa dari persediaan yang tidak terjual kemarin. Hal ini sejalan, Woro dan juga saudara, dengan aksi mogok yang dilakukan oleh para produsen tahu dan tempe di Pulau Jawa, baik itu di Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Banten. Aksi yang dilakukan selama 3 hari ini tujuannya tentu saja mendorong agar pemerintah memberikan perhatian kepada para produsen tahu dan tempe, bagaimana caranya untuk kemudian menurunkan harga bahan baku utama untuk membuat tahu dan tempe, yakni kacang kedelai. Sebelumnya angkanya ini juga cukup meningkat, cukup tinggi, Woro dan juga saudara, di mana yang semula harganya Rp9.000 saat ini dipatok dengan harga Rp11.000. Tentu saja kenaikan harga dari impor kedelai ini diharapkan bisa diturunkan, ataupun jika nantinya memang harganya tidak bisa diturunkan, akan ada kemungkinan di mana tahu dan tempe ini nantinya akan dinaikkan harganya. Komunikasi ini juga tengah dibangun oleh para produsen tahu dan tempe melalui koperasi yang juga menaungi para pengrajin ini untuk kemudian memastikan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, Woro. Lalu bagaimana dengan reaksi pedagang yang biasanya dipasok tahu dan tempe dengan kelangkaan ini, Putu? Dan juga apakah ada warga yang saat ini masih mencoba mencari ketersediaan tahu dan tempe di pasar? Kalau berbicara soal pedagang, tentu saja ini dikeluhkan oleh beberapa pihak begitu, karena memang mengetahui bahwa kedua makanan tersebut baik itu tahu ataupun juga tempe ini memang sangat di salah satu bahan makanan yang dicari oleh baik itu pembeli yang memang akan menggunakannya untuk kepentingan ataupun juga keperluan pribadi, ataupun juga para pembeli yang nantinya akan menjajakan tahu dan tempe sebagai bahan jualan, baik itu misalnya yang memiliki rumah makan ataupun juga pedagang-pedagang gorengan misalnya. Nah, ini juga yang tentu saja berdampak terutama bagi para pelapak yang memang hanya menjual tahu dan tempe saja. Tetapi memang meskipun ada dilematis tersendiri, yang kemudian ingin disampaikan adalah bahwa menarik perhatian pemerintah untuk kemudian bisa menstabilkan harga kedelai sehingga harga tahu dan tempe ini bisa kembali stabil. Kemudian juga tidak perlu ada pendekatan-pendekatan lain seperti misalnya ukurannya diperkecil ataupun juga harga yang dinaikkan. Untuk dari sisi pembeli sendiri tentu saja ini berdampak seperti yang tadi sudah saya bilang. Ada beberapa yang kami ajak berbicara sebelumnya, Woro dan juga saudara, dan ini
memang tentu saja juga berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka, terutama bagi para pedagang. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu pedagang gorengan di kawasan Jakarta Barat, Puja. Kalau dari rumah saya tadi nggak tahu, pas saya tanya ibu-ibu iya, terus tanya penjual juga yang biasa kadang-kadang yang tukang cabai itu, dibilang nggak ada Pak, memang sampai 3 hari dibilang gitu, nanti hari Rabu baru ada, dia bilang. Waduh. Iya. Itu apa namanya Pak, pas ini kan Bapak untuk berjualan juga nih Pak, berarti kan berdampak nih selama 3 hari ke depan nggak bisa jualan tempe atau tempe goreng gitu. Alternatifnya gimana Pak? Atau ada harapan lain mungkin Pak? Iya, jualannya emang tempe tahu, kan dua-duanya tempe ya, bahannya dari tahu juga, tahu dari bahan tempe juga, ya gitulah. Akhirnya ya jualan gimana ya, bingung juga, makanya belum kepikir ini. Mudah-mudahan cepat ada, jangan sampai hari Rabu lah, 3 hari itu kan, aduh gimana ya. Rasanya ya kita juga emang harapannya cuma itu gitu, apa kan tempe tahu, jualan tempe tahu. Jadi Woro, yang digarisbawahi adalah bagaimana caranya aksi mogok dari para produsen tahu dan tempe ini bisa segera selesai. Kemudian persediaan tahu dan tempe di pasaran juga bisa kembali muncul, sehingga para pembeli dalam hal ini adalah konsumen juga bisa kemudian menikmati ataupun juga kembali berjualan seperti biasa. Woro, kembali ke Anda di studio. Kita harapkan juga tidak berlangsung sampai 3 hari ya, karena memang ini adalah bahan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari ibu kota kita bergeser dulu ke sentra produksi tahu dan tempe di Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Vida Alatas di sana. Vida, tadi di Pasar Palmerah ketersediaan tahu dan tempe tidak terlihat, kalaupun ada itu sisa produksi kemarin. Hari ini seperti apa dari pasar di tempat Anda berada saat ini? Bagaimana dengan sentra produksi tempe di Bandung, Vida? Ya, Woro dan juga saudara, kalau di Kota Bandung ini para perajin tahu juga sudah serempak akan melakukan aksi mogok massal hingga 3 hari ke depan. Di antaranya ini adalah yang dilakukan oleh para perajin tahu di kawasan Cibuntu, Kota Bandung. Dan saat ini Woro dan juga saudara, saya tengah berada di salah satu pabrik tahu di kawasan Cibuntu yang biasanya ini memproduksi tahu skala besar. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan pemilik pabrik, ini dalam 1 hari bisa 3 ton kedelai yang kemudian diproduksi di pabrik tahu ini. Lebih lengkapnya nih, tapi kalau misalkan sekarang kita lihat, Woro dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi pabrik tahu yang biasanya bisa memproduksi sampai 112.000 butir tahu, yang tentunya ini akan dipasok ke pasar di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Saat ini kondisinya benar-benar tidak ada aktivitas produksi. Ini hanya pegawai-pegawai, kemudian saya lihat ini hanya memperbaiki begitu alat-alat produksi, lalu juga tempat-tempat produksi. Untuk produksi ini benar-benar tidak dilakukan di pabrik tahu ini. Seluruh alat dalam keadaan mati, seluruh tampir tahu ini juga dalam keadaan diletakkan begitu saja, begitu Woro. Tapi lebih lengkapnya, Woro dan juga saudara, saya akan mengobrol sebentar nih dengan salah satu perajin tahu atau pemilik pabrik tahu ini. Ada Pak Galih yang sudah bersama saya pada siang hari ini. Pak Galih, selamat siang Pak. Siang. Pak, ini mogok, benar-benar mogok produksi begitu ya? Iya, benar-benar mogok. Ini kalau lagi mogok produksi seperti ini, kegiatan yang dilakukan para perajin tahu biasanya apa sih Pak? Biasanya kebanyakan pabrik tahu kalau mogok, biasanya benar-benar pabrik, renovasi pabrik, gitu. Alat-alat produksi dibersihkan. Itu biasanya gitu kalau libur ada mogok ini. Tapi ini memang dilakukan serempak ya Pak ya? Kenapa memang harus melakukan aksi mogok massal Pak? Ya, kalau mogok massal ini serempak se-Jawa Barat. Maksudnya supaya ada perhatian dari pemerintah. Minimal lah bisa menurunin harga kacang kedelainya itu. Memang kalau sekarang harga kacang kedelainya berapa, dari sebelumnya berapa sih Pak? Harga kedelai sekarang tembus sampai 11.500, ada yang lebih, ada sampai 11.700, malahan ada yang sampai 12.000 juga. 12.000 rupiah? Daerah-daerah luar Jawa Barat lebih mahal biasanya gitu. Sangat berpengaruh tentunya ya Pak selama proses produksi? Oh iya, pasti berpengaruh sekali, makanya diadakan mogok itu supaya itu ada perhatian. Kalau harga normal kacang kedelai biasanya itu waktu penjualan satu tampirnya 50.000, itu harga kacang di harga 8.500 sampai 9.000. Kalau sekarang kan 11.500. Tapi kalau dari Paguyuban Tahu Jawa Barat ini sudah ada mungkin hal-hal yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait
yang dikoordinasikan mungkin Pak? Oh, sudah ada kemarin paguyuban sudah ada langsung ke Kopti, langsung ke pemerintah terkait kacang kedelai, udah ada. Responnya seperti apa Pak? Responnya mungkin sekarang lagi diusahain kata pemerintahan lagi diusahain gimana caranya supaya turun aja gitu harga kedelai. Dalam 3 hari ke depan ya Pak ya? Dalam 3 hari ke depan. Tapi kalau seandainya nanti 3 hari ke depan sampai tanggal 23 berarti ya Pak ya, ini kemudian harga kedelai impor tidak bisa langsung turun begitu atau diturunkan oleh pemerintah, respon dari perajin tahu akan seperti apa? Kalau 3 hari sesudah mogok belum turun harga kedelai, paguyuban tahu sama pabrik-pabrik tahu yang lain pasti akan menaikkan harga tahunya. Dari per biji, per papan juga naik 5.000. Udah direncanakan 5.000 per 1 loyang. Gitu. Dengan menaikkan harga tahu itu artinya bisa seperti semula kah keuntungan atau Enggak sebenarnya menaikkan harga 5.000 itu cuman buat supaya tidak terlalu rugi lah. Karena tidak sebanding naiknya harga kedelai sama naiknya harga tahu tidak sebanding. Kalau kacang kedelai naiknya istilahnya 1 jirangan itu naiknya sampai 45.000. Kalau menaikkan harga 5.000 cuman 30.000 itu harga. Jadi nggak sebanding sebenarnya itu. Jadi nanti walaupun ada kenaikan harga tahu dari perajin akan tetap merugi begitu ya Pak? Akan tetap merugi. Oke, baik. Semoga kita berharap tentunya permasalahan tingginya harga kedelai impor ini bisa langsung secepat mungkin ditangani oleh pemerintah. Terima kasih banyak ya Pak Galih atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Nah itu tadi Woro dan juga saudara sebenarnya bukan hanya di tempat Pak Galih saja, tapi kalau di daerah Cibuntu ini ada ratusan Woro dan juga saudara perajin tahu atau tempat produksi tahu, baik itu dalam skala kecil maupun skala besar. Harapannya tentunya hal ini bisa segera diatasi oleh pemerintah karena memang kita tahu dampaknya ini tidak hanya kepada perajin tahu tapi juga ke UMKM dan juga masyarakat. Woro. Fida Latas dari kawasan pabrik tahu Cibuntu, Bandung, Jawa Barat yang biasanya memproduksi sekitar 3 ton per hari tapi kini harus pause atau tidak memproduksi dulu sampai nanti 3 hari ke depan. Kita akan lihat seperti apa reaksi dari pemerintah dan juga langkahnya. Sebelumnya juga ada Putu Trisnanda dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan.